Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Semoga anak-anakku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak doakan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan video pembelajaran bahasa Arab, melanjutkan pelajaran bahasa Arab dalam video-video sebelumnya. Silahkan kalian persiapkan diri kalian sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab yang insya Allah Bapak akan jelaskan dari buku paket yang kalian miliki, buku paket bahasa Arab. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, pada buku paket halaman 6 sampai halaman 15, temanya mengenai ismul isyarah atau kata tunjuk, dan tentunya kata tunjuk disambungkan atau dihubungkan dengan ismun atau kata benda. Dan pada halaman 11 di sana ada pembagian untuk mudzakkar laki-laki dan untuk muannas itu perempuan. Nah, di dalam halaman 13 ismul isyarah atau kata tunjuk itu diantaranya ada hadza, artinya ini, dan itu ditunjukkan untuk kata tunjuk mudzakkar. Kemudian yang kedua ada kata tunjuk dzalika, artinya itu, sama juga itu ditunjukkan untuk mudzakkar. Kemudian selanjutnya untuk muannas hadhihi, ini itu ditunjukkan untuk muannas, dan tilka artinya itu ditunjukkan untuk muannas. Kita kembali lagi ke halaman 6. Di sana ada ismun atau kata benda. Kita lihat di sana ada beberapa gambar. Gambar yang pertama baitun, artinya rumah. Kemudian sampingnya masjidun, masjid. Di sampingnya lagi babun, pintu. Kemudian di bawahnya ada gambar kitabun, artinya buku. Kemudian sampingnya qalamun, artinya pulpen. Kemudian miftahun, artinya kunci. Kemudian gambar di bawahnya ada maktabun, artinya meja. Kemudian di sampingnya ada sarirun, itu tempat tidur. Dan gambar di sampingnya ada kursiyun, artinya kursi. Nah, di sini disambungkan dengan tema tadi ismul isyarah, kata tunjuk. Maka
ismun atau kata benda yang ada di dalam gambar ini semuanya berupa mudzakkar. Dan ini ismul isyarah yang dipergunakan itu menggunakan hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, ini artinya semuanya ini adalah rumah, ini adalah masjid, ini adalah pintu dan lain sebagainya. Nah, ketika disambungkan dengan muannas atau kalimat untuk perempuan atau kata benda yang bisa dibilang sebagai muannas itu biasanya di dalam kalimatnya itu di belakangnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang berbentuk hurufnya berbentuk bulat seperti dituliskan di samping. Itu seperti contohnya madrasatun. Madrasatun. Nah, itu bisa dikatakan bahwa benda tersebut muannas. Kemudian ada contoh yang lain, saburotun. Di belakangnya ada tak marbutoh. Maka ismul isyarah yang dipergunakan itu menggunakan hadhihi ketika menunjukkan ini, dan tilka ketika menunjukkan itu. Nah, kita lihat dalam di buku halaman 10, di sana ada dokter, gambar dokter, seorang dokter, kemudian ada gambar seorang anak laki-laki, kemudian ada juga gambar seorang pelajar, dan ada gambar seorang laki-laki dewasa. Di sana dikatakan hadza tabibun, hadza waladun, hadza talibun, hadza rajulun. Kalau misalkan disambungkan dengan muannas, maka di belakangnya seperti dokter itu di belakangnya ditambahkan tak marbutoh menjadi hadhihi tabibatun, atau yang di bawahnya itu murid. Kalau di sini tolibun murid laki-laki, kalau murid perempuan menjadi tolibatun. Maka ismul isyarah yang dipergunakan adalah hadhihi tolibatun atau tilka tolibatun. Nah, itu perbedaan antara muannas dan mudzakkar disambungkan dengan ismul isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ketika disambungkan dengan kalimat tanya seperti pada halaman 7, kemudian halaman 8, kemudian halaman 9 dan halaman 10 itu berupa pertanyaan. Kita buka halaman 7 tentang menanyakan apa ini dengan menunjukkan gambar. Ma hadza
Ma hadza artinya apakah ini? Jawabannya kita lihat di halaman 7 itu ada gambar rumah. Pertanyaannya ma hadza, maka jawabannya hadza baitun. Nah, kemudian pertanyaan yang lain seperti apakah ini rumah? Ahadza baitun. Jadi kalimat tanya ma itu diganti dengan a yang artinya apakah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya ya, ini rumah. Naam, hadza baitun. Nah, ketika jawabannya penolakan seperti dalam contoh di bawahnya yang ada gambar kursi. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Karena di sana gambarnya adalah kursi, maka penolakannya dengan menggunakan la, bukan, oh, tidak. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Nah, itu mungkin pertanyaan tentang seputar ilmu ismul isyarah dan al-ismu. Jadi kata tunjuk dihubungkan dengan kata benda. Ketika bertanya ma, apakah, ma hadza, maka jawabannya langsung ini. Apakah ini buku? Pada halaman 8 jawabannya ma hadza, hadza kitabun. Ma hadza, hadza qalam. Ma hadza, hadza babun. Kemudian di pertanyaan halaman ke-9 itu pertanyaan dengan menanyakan pakai kata tanya a atau apakah, itu dengan alif. Apakah? Ahadza baitun, di sana gambarnya masjid, maka jawabannya la, hadza masjidun. Jadi bukan, ini adalah masjid. Ahadza miftahun, di sana ada gambar pena atau pulpen, maka jawabannya la, bukan, ini hadza qalamun, ini pulpen. Kemudian pada halaman 10 sama, di sini juga mengenai pertanyaan tentang seseorang. Maka kalau seseorang itu menggunakan pertanyaan man, siapa? Siapakah ini? Pertanyaannya man hadza, jawabannya hadza tabibun. Di sana gambarnya ada seorang dokter. Man hadza, yang gambarnya seorang anak laki-laki, jawabannya hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki. Kemudian di bawahnya ada gambar seorang pelajar. Man hadza, siapakah ini? Hadza thalibun, ini adalah seorang pelajar. Kemudian di sampingnya pertanyaannya, apakah ini seorang anak laki-laki? Di sana gambarnya adalah seorang anak dewasa, maka jawabannya bukan. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Jawabannya la, hadza rajulun,
la hadza rajulun. Itu saja mungkin yang bisa Bapak jelaskan mengenai ismul isyarah, mengenai mudzakkar dan muannas. Jadi mudzakkar itu kata tunjuknya menggunakan hadza dan zalika. Kalau muannas kata tunjuknya menggunakan hadhihi dan tilka. Untuk contoh-contoh kata benda atau ismun dalam perbedaan antara muannas dan mudzakkar, seperti yang Bapak tadi jelaskan di halaman 12, di sana ada ismul muannas atau untuk perempuan. Tadi Bapak bilang muannas ditandai dengan tak marbutoh di belakangnya, tapi ada juga selain belakangnya tak marbutoh itu ditandai dengan alif maksurah, alif yang berupa ya, atau contohnya di sana ada Salma, Halwa. Nah, itu disebut juga sebagai muannas alif maksurah. Maksurah itu adalah kasroh. Kemudian ada juga dengan ditandai alif mamdudah, alif dan hamzah. Contohnya seperti Asma, Samura. Nah, itu hanya kalimat-kalimat atau kata benda tertentu saja yang dikatakan sebagai muannas dengan ditandai alif maksurah, alif berupa tapi bentuknya seperti ya, dan alif mamdudah itu ditandai dengan alif dan hamzah, seperti Asma, Samro, Samaun, langit. Nah, itu kita bisa dibilang itu sebagai muannas. Itu saja mungkin penjelasan dari Bapak mengenai ismul isyarah yang ditunjukkan dengan perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami, dan silahkan untuk dibaca-baca di buku paketnya. Kebetulan di sana penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Silahkan kalian baca-baca, dan apabila ada yang belum dipahami bisa langsung nanti ditanyakan kepada Bapak lewat online, atau jika ada kesempatan nanti kita bisa bertatap muka di kelas. Baiklah anak-anakku, itu saja video pembelajaran bahasa Arab yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Kita cukupkan sekian saja, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.